Oke semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpin Indonesia. Dan di Dorpin Indonesia kali ini kita bakal ngebahas lagi nih kesan-kesan 2 minggu pemakaian BYD M6 Superior yang 7-seater teman-teman. Ya, dari zaman kemunculannya di mobil ini kan emang masyarakat Indonesia tuh paling antusias gitu ya, karena harganya murah, dimensinya khas MPV banget kayak gitu ya, yang berarti ini mobil adalah mobil keluarga dan juga mobil niaga. Nah, oke, di sini gue udah catet ya biar nggak lupa gitu ya, tentang kesan-kesan gue 2 minggu pakai si BYD M6 Superior ini teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa plus minus dan ada yang gue bilang itu adalah EV things gitu ya. Jadi ini tuh EV banget lah gitu, tapi nggak cuman untuk si BYD M6 ini gitu ya. Pasti gue bisa bilang pasti ini untuk semua general ya, mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia. Ini harus nih, ada beberapa poin kayak gitu. Nah, untuk plusnya dulu deh ya, yang enak-enak dulu kali ya. Jadi mobil ini ternyata nyaman banget ya. Mobil ini tuh ternyata nyaman banget, senyaman itu gitu ya. Sehingga kita tuh ngerasa komplainan-komplainan yang sebelumnya itu kayak cuman angin lalu aja gitu. Karena kenyataannya nggak ada masalah ketika kita menggunakannya. Gue itu paling jauh kemana ya? Lumayan jauh sih, gue kayak dari Tangerang ke Bogor ya, dari Tangerang ke Cijantung, Jakarta Timur, kayak gitu-gitu. Tangerang ke kalau daripada itu semua sih menurut gue yang paling lama perjalanannya dari Tangerang ke Manggarai, dari Bintaro ke Manggarai lebih tepatnya. Wah, itu bisa 2 jam itu. Karena lu tahu sendirilah traffic-trafficnya di sana tuh, jalanannya itu kayak gimana. Itu udah pasti banyak banget ngelewatin traffic jam, teman-teman. Jadi wah, luar biasa itu. Perjuangan banget kalau ke Manggarai. Nah, itu gue udah laluin semua. Itu gue bisa bilang gue pernah duduk di depan sebagai driver, pernah duduk di depan sebagai penumpang, dan juga pernah duduk di belakang sebagai penumpang. Itu menurut gue, dengan tinggi gue cuma 170, terus berat badan gue 110, menurut gue itu masih sangat oke mobilnya ternyata. Jadi segala komplainan-komplainan yang dulu pernah dikatakan oleh reviewer-reviewer otomotif itu ternyata nggak berasa sama sekali gitu loh. Kalau kita udah pakai mobil itu udah, memang perlu beradaptasi sebentar, tapi habis itu ya udah gitu. Kalau masalah paha nggak ketopang, lu tinggal lurusin aja kaki lu gitu, ya kan? Segampang itu sebetulnya. Ya itu nanti kita dengan sendirinya bakal begitu gitu loh. Ya bakal begitu sendiri, kakinya langsung lurus begitu. Kalau udah mulai ini, kita nggak sempet ngerasain nggak nyaman dulu, habis itu kita langsung begini kakinya gitu loh. Jadi cuman kebiasaan aja, itu sudah perlu adaptasi doang sih. Nah, jadi ini mobil nyaman banget ya gitu. Dan apalagi dari mulai berkendara itu udah nyaman banget ini mobil, karena kita bisa adjust dari segi setirnya teman-teman. Bisa dibikin agak berat, bisa dibikin enteng. Kalau yang mau agak direct gitu ya, seperti mobil-mobil konvensional, lu bisa di yang berat gitu ya. Gue lupa namanya apa gitu ya. Ya, jadi tinggal di style yang paling tinggi lah. Itu cuma ada 2 kok seingat gue. Kalian bisa yang enteng banget sama yang lumayan kerasa tuh. Itu direct banget tuh. Ya nggak direct banget seperti mobil konvensional ya kayak Mazda gitu-gitu, enggak, tapi direct lah gitu. Gimana sih ya, tetap kayak buat lu begini-begini ya masih enak, masih direct lah gitu, pokoknya direct lah. Nah, terus dari segi kursinya juga dia enak banget. Oh ya, nggak lupa ya, kan dia punya pilar tuh agak besar nih ya. Jadi dia punya pilar tuh agak besar, yang di kanan kiri tuh ya kan, tahu kan. Nah, itu memang kita di situ agak terhalang tuh pemandangannya. Tapi kita bisa manfaatin
kayak sedikit yang kaca kecil itu yang di samping pilar itu, yang cuman seberapa sih, tapi itu berguna banget sih menurut gue. Nah itu jadi poin plus juga tuh kaca yang ada di situ ya, kayak gitu ya. Jadi walaupun pilarnya agak tebel, tapi terbantu ternyata sama yang namanya kaca di sampingnya itu teman-teman ya. Itu nah oke. Terus kursinya oke gitu ya, di kursi drivernya dan di bangku penumpang di depan itu ada ventilated seatnya teman-teman, bisa ngeluarin udara dingin dari mulai dari pantat sampai ke punggung. Itu udah membantu banget sih menurut gue, udah kayak wah nyaman banget deh pokoknya. Apalagi joknya juga nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras gitu loh. Jadi ini firm banget sih kalau menurut gue, solid banget untuk sebuah MPV yang mungkin kelasnya bukan kelasnya Innova, karena harga ya, kita lihat dari harga mungkin kelasnya harusnya itu kalau udah harga segitu tuh kelasnya kelas-kelasannya Avanza gitu loh. Itu udah terlalu baik menurut gue gitu loh ya gitu. Nah gue bisa ngomong kayak gitu BTW itu karena gue pernah ngerasain apa pakai Veloz ya, Veloznya Arvin itu ya gue bisa compare lah sama itu gitu loh ya, pernah pakai gitu. Jadi bukan cuman kayaknya gitu, enggak ya gitu. Karena Veloz itu kan serata paling tingginya dari sebuah Avanza gitu ya kan. Nah ini Veloz udah pernah gue pakai nih ya, yang harganya juga nggak murah gitu loh. Jadi ya gitulah gitu ya. Nah oke. Dan bantingan suspensinya juga oke banget. Gue pernah agak off-road tuh gara-gara gue salah jalan. Dari Bogor mau ke Bintaro itu gue harusnya ke tol itu gue malah ke kampung. Akhirnya gue harus muter balik, dan muter baliknya itu gue harus lewatin kayak jalanan yang, jadi ini seperti jalan biasa ya, ada aspalnya ya. Ini jalan, dari jalan biasa ada aspalnya, tapi di samping ini yang tempat gue putar balik itu bener-bener nggak ada aspal, nggak ada apa-apa sama sekali, bener-bener ya tanah kecampur sama batu gitu. Tapi pas begitu, dan ini agak tinggi ya, jelas itu jalanan off-road ya, off-road kayak gitu, ala-ala off-road gitulah. Tapi ternyata masih sangat amat nyaman teman-teman ya. Kalau gue udah ketar-ketir tuh, mana gue yang bawa lagi. Soalnya disclaimer dulu, ini tuh yang lagi gue pakai sampai 2 minggu ini tuh adalah mobil bokap gue gitu loh teman-teman. Jadi gue masih dipinjemin nih sama bokap gue nih. M6 gue nggak tahu nih datangnya kapan ya Allah. Aduh, dari SPK itu tanggal, gue tuh harusnya dihitungnya SPK tanggal 12, tapi kenapa di surat SPK-nya gue SPK tanggal 15 ya? Wah, ya itulah pokoknya. Ya itu urusannya urusan lain lah. Yang penting sampai mobil gue datang dulu deh, jangan ngomong yang aneh-aneh dulu lah. Ya, tapi yang jelas untuk sementara waktu ini gue masih pakai mobil bokap gue, teman-teman. Makanya gue ngejaga banget tuh mobil, karena ya gue tahu banget bokap gue tuh kalau sama barang tuh kayak gimana gitu. Nah, oke. Jadi udah aman banget lah kalau teman-teman semua pingin ke jalanan yang agak hancur segala macem. Gue sih rekomen banget sih si mobil ini sih. Serius deh, ya kalian harus cobain ya. Terus habis itu kapasitas baterainya tuh gede ya teman-teman ya. Itu ada di 71,8 kWh. Yang berarti range-nya itu panjang ya. Kita nggak usah ngomongin NEDC deh. Kita ngomongin aktualnya aja, sepemakaian gue ya. Jadi gue itu selalu dapetin dari 100% ke 50 itu, pokoknya udah setengah, itu gue dapetin di range 200 kilometeran. Ya, 200 km lebih sedikit lah kayak gitu. Ya, kalau lagi bener-bener banget sih bisa 220 kayak gitu ya. Tapi seringan sih 200 kilo gitu ya. Nah, jadi mantap. Berarti setengahnya 200 kan 400 ya, kisaran segitulah ya, 400-an lah ya. Itu kalau pemakaian gue yang rada barbar gitu ya. Kaki nggak disekolahin, karena untuk nyetir mobil listrik itu harus disekolahin lagi, karena nggak sama dengan mobil bensin teman-teman kayak gitu. Oke, nah charge baterainya juga pas nih ya. Dalam pemakaian gue ini charge baterainya pas nih, nggak kayak lama banget, nggak yang cepet banget, jadi kayak safe banget gitu loh
ya, karena dia udah didukung nih sama DC-nya itu. Untuk yang superior ini kan 115 kW ya, sedangkan kalau yang biasa sih itu dia ada di 89 kW, tapi AC-nya sama. Jadi DC-nya itu 89 untuk yang biasa, kalau yang superior itu 115 main jauh ya. Tapi untuk AC-nya sama 7 kW ya, AC sih ya. Kalau AC sih ya mau berapa lagi gitu. Ya cas di rumah gitu 7 kW itu udah cukup banget sih. Gue juga mau sedikit ngejelasin tentang SPKLU nih ya. Nah, ini nanti ada di at the end gue bakal ngejelasin seberapa pentingnya wall charger di rumah kalian lah gitu. Nah, intinya sekarang karena gue belum ada wall charger, ini baru gue kirim video-video untuk gambarannya si teknisi gitu ya, untuk masang wall chargernya. Itu gue mau jelasin tentang SPKLU. SPKLU tuh sekarang banyak banget ya. Ada dari Voltron yang terkenal sih, Voltron sama dari PLN teman-teman. Nah, untuk di Voltron teman-teman itu gue mau sharing sedikit gitu ya. Kalau misalnya di Voltron itu kalian harus survei dulu kan. Pertama itu harus survei dulu, ini lagi bisa nggak nih gitu loh. Lagi lagi tersedia nggak. Jadi tahu tersedia atau tidaknya itu kalian cukup ke aplikasi Voltron. Nanti gue screenshot aja, nggak usah gue taruh, nggak usah gue begini ya, nggak usah ya, gue screenshot aja. Nah, kalau dia tersedia guys, biasanya dia dari konektornya ini dia nggak burem ya, nggak burem. Jadi warnanya kayak begini ya, sesuai dengan yang gue screenshot nih ya, warnanya begini terang. Jadi kalian bisa klik ya, pokoknya bisa diklik. Kalau nggak bisa diklik, jangan coba-coba ke sana. Karena pagi tadi gue ke Voltron di McD sektor 9 Bintaro, itu emang pas gue survei dia nggak bisa diklik gitu ya, nggak bisa diklik di aplikasinya. Tapi gue tetap go show aja gitu. Jadi emang kita nggak bisa go show kalau ke SPKLU, harus kita survei dulu di aplikasi. Kalau di situnya bisa kita pencet-pencet, oh ternyata berarti ini bisa kayak gitu. Nah, baru kita ke sana. Tapi kita nggak bisa go show gitu. Ah, nanti di sana aja lah gampang gitu. Padahal baterai misalnya udah berapa persen gitu, udah tiris gitu. Nah, itu jangan kayak gitu. Buang-buang waktu doang gitu. Karena nggak bakal bisa gitu. Sampai di sana pun lu colok-colok ke situ percuma gitu loh. Error terus yang ada. Nah, gitu. Nah, sampai akhirnya gue pindah itu akhirnya ke Plaza Bintaro. Gue ngecas di situ, punya 100 kW dia ya, keren tuh. Tapi yang masuk itu tadi gue lihat sih ya, pertama ngecas itu kita dapat di 80 kW. Terus pas udah mau selesai itu 90-an lah, itu dia stabil di 30 kW. Jadi ya masih oke banget gitu. Nah, gue juga punya cerita sebelum gue akhirnya sebelum gue akhirnya ke Plaza Bintaro untuk ngecas di Voltron. Itu gue sebelumnya ngecas di Tanjung Barat ya, dengan catatan waktu gue survei di aplikasi PLN Mobile itu dia punya daya itu 55 kW di Ion Mall Tanjung Barat. Nah, gue udah pasti ini aja tuh, oh ini mah cepet nih 55 kW ya, paling selama-lamanya 20 kW lah kayak gitu. Nah, ternyata pas gue isi di sana paling cepet itu cuman 15 kW teman-teman. Wah, itu durasinya dari 40-an% itu gue harus nunggu selama 2 jam. Akhirnya setelah sejam, karena gue punya anak kan, gue nggak ajak anak gue karena gue pikirnya ini kan fast charging gitu ya. Sejam gue nunggu sama istri gue di
mallnya kayak gitu, kita udah ngapa-ngapain aja gitu, sejam lah udah ini ya. Terus pas gue cek dari 40-an itu cuman keisi ke 60 sampai 60 doang. 67 apa kalau nggak salah waktu itu ya. Udah bener-bener gue bilang anjir nih kita nungguin sejam loh. Tapi kok nggak penuh gitu loh. Ya. Gue langsung wah nggak lagi-lagi deh kesini deh, kayak udah trust issue gitu loh ya, gitu teman-teman. Oke, itu dia ya. Jadi nanti di sebelum di ending video ini gue bakal kasih tahu bahwa penting banget lo punya wall charger di rumah gitu. Oke, dia baterainya juga udah menggunakan BYD Blade battery yang bisa terbilang dia kuat gitu ya, bisa dibilang dia kuat. Terus habis itu dia juga ramah lingkungan gitu ya. Ini sih bagus ya teknologi kayak gini, karena menurut penjelasannya yang gue temuin gitu ya, dia ngeklaim, BYD nih ngeklaim gitu ya, jadi material yang digunakan di baterai ini ya itu bisa didaur ulang gitu tanpa ada menimbulkan polusi-polusi gitu ya, seperti yang gue cemaskan sebelumnya tentang mobil listrik. Keren ya, ini nggak kepikiran sih, ini bener-bener nggak kepikiran sih kalau mobil listrik akan semaju ini dengan BYD ya. Wow. Keren banget sih ya, semoga aja kenyataannya emang begitu. Kalau nggak begitu juga ya seenggaknya kuat lah gitu aja ya, jadi kita nggak terlalu ser-ser gitu ya, gitu guys. Nah yang gue amazed juga ya, itu dia punya navigasi bawaan itu berguna banget tuh. Jadi dia bahkan lebih advance daripada Google Map, Waze gitu. Jadi dia setiap mau ada tikungan nih ya, ada tikungan, ada persimpangannya apa segala macam, itu ntar dijelasin tuh. Ada kotak kecil begitu, dia menjelaskan, nih kita ngambil yang sebelah sini ya, kayak gitu. Jadi sekarang nih jalurnya ada segini, kita ngambil di sini gitu. Itu berguna banget, apalagi buat gue sebagai orang disleksia. Itu wah itu berguna banget. Akhir-akhir ini gue lebih sering menggunakan navigasi bawaan daripada Apple CarPlay atau Android Auto gitu. Dan lu tahu nggak sih? Jadi kalau misalnya kita mau milih device, kayak misalnya nih gue punya 2 HP ya, misalnya gini. Terus dua-duanya terhubung kan dengan Bluetooth-nya mobil itu. Kita tinggal pilih aja tuh device mana yang mau kita konekin ke Android Auto atau ya ke Apple CarPlay gitu. Atau misalnya kalau ada 2 Android di dalam satu mobil yang terhubung menggunakan Bluetooth dan dua-duanya sudah pernah pairing ke Android Autonya, itu lu cukup nanti ketika lu pencet logo Android Autonya, lu disuruh milih device mana yang mau lu pakai. Jadi nggak usah gue disconnect dulu segala macem. Wah, jadi sih wajar gak sih kayak gini-gini tuh, di fitur kayak gini ada di kelasan mobil yang harganya terjangkau gitu loh ya. Boom, tuh keren banget. Gue suka banget sama fitur kayak gitu ya. Fitur-fitur kecil tapi nggak gimmick sama sekali, itu gue suka banget ya gitu. Nah balik lagi ke navigasi bawaan, yang biasanya navigasi di head unit itu, atau ya mungkin kayak head unit aftermarket, setiap kita beli mobil kita nggak punya bukan sensor, kamera belakang misalnya, kita mau adain, kita minta ke salesnya untuk ngadain tuh kamera belakang di mobil kita. Lu pernah nggak kayak gitu? Terus tiba-tiba head unitnya tuh udah bukan head unit ori dari mobil kita, itu udah head unit aftermarket. Gue pernah beli Polo itu, waktu gue minta, bukan gue yang minta, padahal bokap gue yang minta adain untuk kamera belakangnya untuk parkir, padahal mobil sekecil itu buat apa? Akhirnya head unitnya diganti pakai MTEK. Walaupun MTEK bagus, tahu MTEK bagus, cuman MTEK bro, bukan dari VW. Gue kayak itu udah pasti hancur deh pokoknya kalau kayak gitu-gitu, nggak ori jadinya gitu loh. Ngerti nggak sih ya?
Itu navigasi yang ada tuh gimmick, bener-bener gimmick beneran, nggak bisa dipakai. Tapi di defaultnya BYD itu navigasinya bisa dipakai. Dan lu tahu apa? Dia selalu ngasih jalan itu bener. Gue nggak tahu apakah dia terkoneksi ke internet apa gimana, apa dia koneksi internet pakai HP gue apa gimana, gue nggak tahu. Cuman yang jelas itu setiap gue jalan nih, terus gue ngerasa kok mapnya ngarahin ke situ ya. Padahal biasanya kan kita jalan lewat sini. Gue bukan meleng, maksudnya gue nggak ngikutin mapnya nih. Gue melenceng gitu dari mapnya. Tiba-tiba, oh ya di sini kok macet ya. Berarti kita dilewatin sini. Berarti dia tahu ada macet. Tuh, tuh navigasinya BYD itu. Salut, bener gue salut dah, ya, gitu. Oke, udah 24 menit cuma ngebahas kelebihan doang nih ya. Oke, nah terus habis itu sekarang adalah akselerasi yang mumpuni guys. Yang terakhir itu dari kebagusannya, kebaikannya atau positifnya, plusnya dari BYD ini adalah akselerasinya yang mumpuni guys. Walaupun di MPV, mobil keluarga, mobil niaga, bodo amat. Kalau mau ngayam-ngayamin mobil-mobil bensin segala macam tuh gampang banget gitu. Ya, gampang banget karena tenaganya gede. Itu lu searching aja deh di Google. Gue soalnya kalau gue ngomong kayak begini banyak yang akan apa ya, kalau gue ngomongin spesifikasi di atas kertasnya ini sekian HP segini-gini pasti pada nggak percaya. Lu Google aja lah sendiri lah ya, karena gede banget dia gitu ya. Nah minusnya sekarang guys ya, akhirnya sampai ke minus. Oke, yang pertama kalau joknya itu kebuka semua ya, ya baris ketiga lah kebuka, nggak ditutup, nggak dikebawahin, nggak rata lantai, itu minim banget jadinya. Mau naruh barang apaan gitu, mau naruh stroller aja mikir gitu, karena sempit banget gitu, beneran deh ya. Ya mungkin next BYD M6 yang keberapa ini kali ya dibenerin kali ya. Wah kalau BYD M6 ada barunya nanti sih udah pasti bagus banget sih, pasti nggak mungkin enggak dong ya. Ini aja udah bagus sih sebenarnya ya. Ini aja gue cari-cari aja minusnya apa sebenarnya kayak gitu. Nah itu, tapi tetap yang namanya bangku baris ketiga tuh emang kita jarang gunain sih sebenarnya. Aduh, itu dia yang bikin gue dilema mau gue jadiin itu minus apa gimana. Ya tapi jadilah minus lah gitu ya. Ya dalam sehari-hari kan kita nggak pakai jok ketiga gitu, baris ketiga, karena kita gimana sih? Gue, istri gue, anak gue, sama bibi, ya kan nggak perlu baris ketiga, ya kan? Kayak gitu. Ya kalau lu istilahnya punya supir, punya ajudan, istilahnya kayak gitu, butuh jok ketiga, kayaknya mobilnya bukan BYD M6 ya. Kayaknya ya. Kayaknya mobilnya udah sekelas ya Range Rover kek, Land Cruiser kek, paling enggak gitu loh. Bukan BYD M6, bukan. Ini mah buat orang-orang yang mampunya segitu ya, tolong ya. Bedain ya. Kalau kemana-mana bawa pasukan banyak tuh, bahkan yang mobilnya pun yang jalan bukan cuma satu, ada yang ngawal, ada yang di belakangnya. Jadi nggak perlu, tolong ya. Nah tapi begitu jok baris ketiga di rata lantai, itu udah pasti space-nya banyak banget tuh. Mau bawa apa juga bisa tuh, keren ya, bagus lah. Nah kok jadi ngomongin kelebihan, ini kan lagi ngomongin kekurangan ya. Oke, terus yang nomor 2, nah ini beneran kekurangan yang ini. Audionya nggak mantep, kurang mantep lah lebih tepatnya. Tuh, padahal dari semua hal gue udah suka, tapi audionya ternyata emang kurang mantep. Nah, tapi kalau kata bokap gue nih ya, ini kata bokap gue nggak tahu nih. Nanti kalau misalnya video ini up gitu, booming, mungkin harus ada klarifikasi nih dari BYD nih gitu ya. Gimana sih sebenarnya gitu. Kata bokap gue, kalau kita mau upgrade soundnya, yaitu adalah kita pakaiin subwoofer segala macem, itu akan merusak atau menghanguskan garansi. Ya, jadi gue bingung ini gimana ya cara bagusin suaranya, karena gue tuh termasuk orang yang
suka banget nih sama yang namanya suara-suara gitu, karena gue suka musik kayak gitu. Tapi di BYD M6 audionya biasa-biasa aja. Ya nggak jelek sih, tapi biasa-biasa aja. Buat pecinta musik kayak gue sih nggak resep ya. Asik nggak resep gitu, anjir. Bahasa mana nggak resep? Oke. Nah udah, terus habis itu yang ketiga adalah tidak adanya automatic wiper. Ini nih, gue nggak tahu ini emang standarnya mereka kah atau gimana. Karena gue kira cuma di M6 doang nggak ada automatic wiper. Pas gue cobain Netanya Arvin, si Neta X yang harganya lebih tinggi dari BYD M6, yang kelasnya mungkin dia ada di kelasnya atau 3, tetap aja nggak ada automatic wiper. Nggak tahu ini kenapa. Mungkin standar mereka kah? Apa gimana kah? Padahal itu penting banget. Jadi gue nggak usah effort untuk naikin levelnya si intensitas wipernya gitu loh. Mau cepet kek, mau lambat kek, itu tergantung kebutuhan gitu. Kalau ada automatic wiper, malah justru automatic light itu yang istilahnya kalau dipangkas ya nggak apa-apa deh. Gue masih bisa nyalain sendiri sekali doang kan kalau nyalain lampu. Tapi kan kalau naik turunin wiper kan butuh effort juga gitu. Seenggaknya kalau bisa dibikin lebih nyaman, praktis, ya kenapa enggak kan gitu ya. Gue nggak tahu nih, ini standar mereka kah apa gimana, gue nggak tahu. Dan gue juga nggak tahu apakah gue yang nggak tahu ada atau tidaknya automatic wiper ini. Ya kalian bisa berkomentar di kolom komentar ya temen-temen ya. Karena gue nggak tahu gitu. Mohon maaf ya. Jadi sampai sekarang ini gue masih menjadikan itu sebagai minus, oke? Nah yang terakhir, dia nggak dilengkapin dengan front trunk. Front trunk itu kayak gimana? Kayak gini. Nah padahal begitu gue buka kap mesin, kok space-nya kosong ya? Banyak banget. Ini sayang banget gak dikasih front trunk. Padahal ada sih di Tokopedia yang jual front trunk untuk BYD M6. Kan jadi rapih ya. Malah jadinya tuh mesinnya yang kecil sekali itu bisa tertutup dengan rapi dan menambah kesan elegan. Iya nggak sih? Iya kan? Aduh, nah ini gue nggak tahu, gue rencananya pingin kasih front trunk di BYD M6 gue, bukan punya bokap gue ya. Nah, tapi gue masih belum tahu. Jangan-jangan hal-hal kayak gitu juga ngerusak garansi, ya. Nanti pokoknya gue harus tanya-tanya nih ke salesnya nih, ya. Nah, terus habis itu udah ada tambahan sedikit, kan gue punya anak ya. Kalau kalian punya anak itu bener-bener harus dijaga ya. Kalau ya anak kan sukanya, jadi si Zafran ini karena sampai sekarang gue kan masih pakai M6 ya bokap, gue nggak berani itu naro car seat di mobil karena kan joknya itu kan si joknya itu kan warnanya tuh warna-warna terang gitu ya. Takutnya ada noda, ninggalin noda kalau misalnya gue pasang car seat di BYD M6 nya bokap. Nah gue nggak mau tuh kayak gitu-gitu, ntar malah bokap marah-marah segala macem. Jadi ya anak gue suka seenaknya aja tuh, udah nggak di car seat kan, jadi bebas tuh dia di kolong di apa itu, karena lega kan ruangan itunya kan, kakinya itu, jadi dia seenaknya aja itu, mana-mana juga bayi ya gitu. Udah nggak mau diatur, nggak mau dikekep gitu, digendong gitu, nggak mau, maunya berkeliaran gitu. Nah itu tuh harus hati-hati banget gitu. Kalau mau sih kasih car seat gitu. Kalau kejadiannya kayak gue gini pakai mobil bokap gitu, ya jangan deh, karena takut ada nyisain noda gitu loh. Ya jagain aja dulu deh anaknya deh gitu. Nah gitu ya, gitu. Kenapa gue nggak jadiin panoramic roofnya yang bukan sunroof ini sebagai kekurangan? Karena menurut gue nggak butuh sunroof ya. Ini kan tergantung pemakaian masing-masing kita ya, jadi nggak usah terlalu difikirin lah. Mungkin bagi kalian itu merupakan minus, bagi gue enggak, justru itu kelebihan. Karena kalau pakai sunroof gitu takutnya ntar bentaran tuh bocor ya, kena ke konsol segala macem, berabe, karena itu electrical semua gitu. Oke. Nah sekarang beralih ke EV things.
Jadi yang pertama, kalau punya EV harus punya wall charger. Itu ya penting banget tuh wall charger ya. Walaupun cuma 7 kW, cuman tetap aja yang namanya wall charger kudu. Karena gimana? Karena kalau kita nggak pakai wall charger, kita harus nyari-nyari SPKLU terus, berebutan sama orang. Kayak tadi gue di Plaza Bintaro juga harus nungguin orang dulu, karena ngantri segala macem. Ya, itu butuh waktu. Padahal waktu kita nggak kayak begitu, nggak sefleksibel itu. Hanya sepersekian menit aja udah harus ngelakuin ini, kayak gitu loh. Ya, itu yang pertama itu, ya. Jadi harus banget punya wall charger. Jangan dienteng-entengin, apalagi M6 ini nggak dapat wall charger ya. Tapi jangan malah dienteng-entengin kayak, nggak usah lah, bisa di SPKLU gini. Menurut gue jangan, dengan beli deh, lu invest dah ke wall charger dah gitu. Harganya gue lihat ada tuh di Shopee 7 juta, tapi nggak tahu tuh bagus apa kagak. Nah, terus habis itu yang kedua harus sering bersihin mobil. Ya, bersihin interior maupun eksterior. Jadi cuci-cuci kita. Setiap pakai cuci. Kenapa? Karena jangan sampai kotoran-kotoran itu yang menghambat kinerja dari mobilnya. Karena ini mobil listrik, guys. Ya, habis dicuci pun harus yakin betul itu beneran kering, gitu. Karena jangan sampai ada air-air yang mengendap sehingga terjadi korsleting segala macam. Amit-amit gitu ya. Walaupun udah ada IP rating ya, tapi tetap aja kita jangan percaya gitu aja. Itu namanya adalah apa, guys? Mencegah, betul. Ya. Oke. Nah, terus habis itu apa? Lifestyle kita harus diubah. Ya. Yang tadinya kita kalau pergi pakai mobil, pakai aja. Mau pulang besok juga terserah kayak gitu. Tapi kalau pakai EV kita harus tahu range-nya berapa segala macam. Nanti ngisinya di mana. Terus selagi ngisi itu kita harus ngapain aja, jangan malah ngemper kayak odong-odong di jalanan kayak gitu nungguin mobil. Jangan kayak gitu. Lifestyle kita harus diubah. Kita sempetin buat makan kek, buat nongkrong kek, ngopi, ngerokok. Terus habis itu mungkin nonton film apa segala macam. Tapi ingat, begitu kalian tinggalin, kalian harus standby aplikasi. Kalau misalnya udah penuh, langsung kalian menuju ke ini charging spotnya. Langsung kalian cabut, kalian pergi dari situ, atau ya kalian pindahin mobil kalian ke space parking yang kosong, gitu ya. Jadi jangan egois, ya ingat. Jadi lifestyle kita harus diubah, gitu. Mulai kebiasaan baru, mulai hidup baru, teman-teman. Ya, sudah lagi-lagi pakai EV itu nggak semenakutkan itu. Bahkan ada yang pakai EV perjalanan 20 jam lebih. Gue pernah nonton di YouTube. Ya, kalau nggak salah nama channelnya Isro, nama orangnya Isro itu ya. Itu gue salut banget sih sama orang-orang kayak begitu bisa menempuh perjalanan sekian gitu ya. Dengan pokoknya. Tapi apa yang gue salut juga sama dia kagak ngemper. Karena banyak juga nih orang bagi kayak supir-supir gitu ya, kan kesian banget tuh supir-supir nungguin chargeran mobil gitu sampai ngemper kayak gitu. Pertama dilihatnya nggak enak, kedua ya kasian dong. Paling nggak lu tambahin lah uang buat dia ngopi, ngerokok segala macem biar nggak ngemper di situ gitu loh. Ya, gitu. Jadi itu lifestyle kita harus diubah, guys, ya, gitu. Tuh. Ya, jadi ya mungkin sekian aja untuk pembahasan EV. Kesan-kesan gue asik. Mobil gue belum ada, udah ada kesan-kesan. Ya nggak apa-apa. Ini namanya rezeki gitu ya. Gue punya waktu untuk trial dulu nih. Pakai si M6 sebelum gue bisa nge-treat mobil gue dengan baik kayak gitu. Oke, jadi sekian aja dari gue. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Norbi Indonesia. Gue pamit. Bye-bye.